Ledakan yang terjadi beberapa hari pekan lalu di Beirut, Lebanon tersebut menewaskan sedikitnya 135 orang dan melukai lebih dari 4.000 orang. Ledakan dengan kekuatan gempa bumi tersebut diakibatkan meledaknya amonium nitrat di salah satu gudang pelabuhan Beirut. Berikut fakta-fakta tentang ledakan di Beirut, Lebanon. 1. Terjadi di sore hari. Ledakan besar awal mengguncang area pelabuhan Beirut sekitar pukul 6 sore. Awalnya muncul kebakaran, dan beberapa ledakan kecil, namun tak lama kemudian muncul ledakan kolosal yang meratakan bagian depan pelabuhan dan bangunan sekitarnya. Seismolog mengukur peristiwa yang meledakkan jendela di Bandara Internasional Kota sejauh 9 km itu setara dengan gempa berkekuatan 3,3 skala Richter. 2. Penyebab ledakan besar. Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab mengatakan, 2.750 ton pupuk amonium nitrat yang disimpan di gudang di samping telah meledak dan memicu bencana tersebut. Amonium nitrat adalah garam kristal tak berbau yang telah menjadi penyebab berbagai ledakan industri selama beberapa dekade lalu. Ketika dikombinasikan dengan bahan bakar minyak, amonium nitrat menciptakan bahan peledak kuat yang banyak digunakan dalam industri konstruksi, tetapi juga dalam bom buatan seperti yang digunakan dalam serangan kota Oklahoma tahun 1995. Banyak negara Uni Eropa membutuhkan amonium nitrat untuk dicampur dengan kalsium karbonat untuk membuat senyawa yang lebih aman. 3. Pupuk yang disimpan di pelabuhan. Seorang pejabat keamanan setempat mengatakan amonium nitrat telah tiba di Lebanon pada 2013 di atas kapal Moldova dari Georgia menuju Mozambik. Menurut firma hukum Lebanon, Baroudi dan Associates, yang mewakili awak Trossus, mereka menghadapi masalah teknis. Beberapa pejabat keamanan mengatakan kepada AFP bahwa kapal itu berlabuh sementara di pelabuhan tetapi kemudian disita oleh pihak berwenang setelah sebuah perusahaan Lebanon mengajukan gugatan terhadap pemiliknya. Otoritas pelabuhan menurunkan amonium nitrat dan menyimpannya di gudang pelabuhan kumuh dengan retakan di dindingnya, kata para pejabat. Pasukan keamanan meluncurkan penyelidikan pada tahun 2019 setelah gudang mulai mengeluarkan bau aneh, menyimpulkan bahwa bahan kimia berbahaya perlu dikeluarkan dari tempat tersebut, tetapi tindakan tersebut tidak diambil. Minggu ini para pekerja mulai memperbaiki gudang yang bobrok itu, menyebabkan spekulasi yang mungkin memicu ledakan tersebut. 4. Kelalaian otoritas pelabuhan. Otoritas pelabuhan dan pejabat bea cukai Lebanon tahu bahan kimia itu disimpan di pelabuhan. Tetapi meskipun ada peringatan, tindakan itu tidak diambil untuk menghilangkannya. Pemerintah Diab menggambarkan keadaan di pelabuhan yang menyebabkan ledakan itu tidak dapat diterima, dan berjanji untuk menyelidiki. Dikatakan bahwa pihaknya akan mencari tahanan rumah untuk semua pejabat yang terlibat dalam menyimpan zat tersebut. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyulut kebingungan dengan mengatakan bahwa para jenderal AS telah memberitahunya bahwa ledakan itu tampaknya disebabkan oleh semacam bom, tanpa memberikan bukti. Tetapi seorang juru bicara Pentagon, ketika ditanya tentang pernyataan Presiden, mengatakan bahwa kami tidak memiliki apapun untuk Anda, dan Anda harus menghubungi Gedung Putih untuk klarifikasi. 5. Yang terjadi selanjutnya. Dewan Pertahanan Nasional Lebanon telah menyatakan Beirut sebagai zona bencana. Presiden Michel Aoun telah mengumumkan bahwa dia akan melepaskan dana darurat 100 miliar lira atau setara dengan 205,2 triliun rupiah. Namun di sisi lain, Lebanon juga tengah berada di krisis ekonomi akibat virus corona, dan banyak fasilitas rumah sakitnya sudah kewalahan.